Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teknik CTA karotis. Arteri karotis adalah sepasang pembuluh darah yang terletak di bagian dalam leher yang menghantarkan darah ke otak dan ke kepala. Jadi, pemeriksaan CTA karotis ini ialah pencitraan dengan CT scan dengan kontras yang memperlihatkan dua atau sepasang pembuluh darah yang terletak di dalam leher. Jadi ada yang kanan dan yang kiri. Adapun anatomi dari CTA karotis, ini contoh gambarnya 3D dari CTA. Bisa kalian lihat ada yang kanan, ada yang kiri, ada yang eksterna, ada yang interna. Adapun prosedur pemeriksaan CT angiokarotis, tujuan dari CTA karotis yang pertama untuk menilai terjadinya stenosis pada arteri karotis dan arteri vertebral serta cabangnya. Yang kedua untuk mengevaluasi circle Willis dengan struktur pembuluh darah lain menggunakan reformat 3D. Yang ketiga untuk mendeteksi terjadinya lesi, oklusi, dan diseksi. Adapun indikasinya antara lain aneurisma kecil atau malformasi arteri di dalam otak. Yang kedua stenosis, ketiga itu deposit kalsium, yang keempat itu ada occlusion, yang kelima itu ada dissection atau robek dinding pembuluh darah. Adapun kontraindikasinya, yang pertama wanita hamil, kedua itu pasien yang gemuk yang mempunyai berat badan berlebih, ketiga pasien dengan riwayat asma, keempat pasien dengan kadar kreatinin di atas 1,5, kelima itu alergi berat terhadap media kontras. Adapun persiapan pasien sebelum pemeriksaan, yang pertama 1 hari sebelum dan sesudah pemeriksaan hentikan penggunaan obat-obatan metformin atau konsumsi obat diabetes. Kedua itu cek urium kreatininnya atau fungsi ginjal. Selanjutnya itu pasien puasa 4-6 jam sebelum pemeriksaan. Persiapan pasien di ruang pemeriksaan. Pasien dan keluarga pasien harus mendapatkan informasi tentang pemeriksaan yang akan dilakukan dan mengisi inform consent tentang risiko pemasukan media kontras. Yang kedua, benda atau aksesoris gigi seperti gigi palsu, anting-anting, penjepit rambut, dan alat bantu dengar harus dilepas terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan karena akan menyebabkan artefak. Yang ketiga, pembuluh darah vena harus besar. Adapun persiapan alat dan bahannya, pesawat MSCT dianjurkan minimal itu 64 slice, alat fiksasi kepala, selimut, tabung O2, media kontras dan NaCl, aboket nomor 18 atau 20, injektor dan tubing konektor, kapas alkohol, dan obat antihistamin. Adapun teknik injeksi media kontras angiografi untuk CTA karotis ini, pemberian media kontrasnya digunakan automatic bolus track. Setiap vendor, setiap alat itu beda-beda namanya, tetapi untuk automatic bolus track-nya itu ROI-nya tetap pada arcus aorta. Prosedur pemeriksaan CT angiografi karotis, posisi pasiennya, pasien supine di atas meja pemeriksaan dengan posisi kepala dekat dengan gantry atau bisa disebut dengan head first, dan pemasangan IV lamp dengan ukuran nomor 18 atau 20. Posisi objeknya gunakan head holder dan berikan penganjal pada samping kanan dan kiri kepala untuk mengurangi pergerakan pada kepala dan leher pasien. Kedua bagian yang diperiksa diposisikan berada di pertengahan area penyinaran dengan lampu indikator longitudinal berada di lateral dan leher dan lampu indikator transversal berada di MSP leher. Lengan pasien diletakkan di atas
tubuh atau samping tubuh pasien. Topogram atau skatnya lateral atau AP. Mode scanningnya helikal dengan ditambah dengan single bridge hold. Scan orientasinya dari caudo ke kranial, landmarknya itu sternal node, range-nya dari arcus aorta sampai dengan circle Willis. Jadi ini sela tursikanya biasanya 2 sampai 3 cm di atas itu. Untuk volume media kontrasnya bisa menggunakan 80 sampai 100, flow rate-nya 4 sampai 5 ml per second. Scan delay-nya 10 sampai 15 detik, slide thickness-nya itu 1 sampai 1,5, slash gap-nya 0,5 sampai 0,75. Rekonstruksi algoritmanya untuk CTA itu smooth, rekonstruksinya cukup 2 aja, MIP dan VRT. Protokol CTA karotis saya ambil dari Burning tahun 2006. Sini kalian bisa baca ada parameternya apa saja yang digunakan. Ini adalah salah satu contoh videonya, nanti akan saya bagikan. CTA karotis dari salah satu alat yaitu Siemens. Jadi dia menggunakan toponya AP, tapi posisi untuk range-nya dia tetap dari di atas 2 cm atau 3 cm dari sela tursika sampai dengan arcus aorta di bawahnya. Dan selanjutnya, setelah dia mengambil topo non kontras atau scan non kontrasnya, dia akan mengambil posisinya untuk mengetahui premonitoringnya di arcus aorta. Nah, scan satu kali di sini, nanti hasilnya gambar seperti ini. Baru kita letakkan ROI. ROI ini nanti adalah automatic bolus track-nya. Jadi dengan harapan nanti waktu kontras melewati arcus aorta ini, dia akan HU-nya akan naik, dia akan scan otomatis. Biasanya HU yang kita gunakan di sini HU-nya itu 100. Jadi setelah mendapatkan ROI ini, baru kita masukkan atau kita scan secara bersamaan antara kontras dan scan-nya. Nanti kontras akan masuk dan HU ini akan terus bertambah, akan naik. Setelah HU yang dicapai atau melebihi, dia akan scan otomatis. Seperti ini, scan otomatis. Jadi ini adalah salah satu contoh dari aksial. Ini MIP-nya, ini contoh dari 3D dari karotis. Nah, ini juga ada 3D dari karotis. Ini gambaran sagital dengan kontras, karotis, aksial dengan kontras, karotis, koronal dengan kontras karotis. Ini untuk reformat 3D-nya. Biasanya kita buatnya seperti ini. Dari AP, lateral, oblik. Dan sekian dan terima kasih.